Gary Dewantara Jombang, program studi akuntansi dengan NIM 1862022. Di sini saya akan berargumen tentang analisis studi kelayakan bisnis pada aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek lingkungan pada bidang usaha jasa laundry Kinclong Clean. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jasuli SE, MSI, KIE, CTT, CFRE selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar meliputi struktur pasar, posisi persaingan, dan permintaan pasar. Yang pertama, struktur pasar. Mengingat usaha laundry Kinclong Clean yang masih baru dan tergolong usaha kecil, jadi usaha kami termasuk ke dalam struktur pasar perfect competition dikarenakan banyaknya usaha-usaha yang serupa. Yang kedua, posisi persaingan. Untuk posisi persaingan, usaha laundry kami berada dalam posisi niche dikarenakan market share kami masih tergolong rendah, yaitu 10%. Selain itu, usaha laundry kami adalah usaha kecil menengah yang target konsumennya adalah anak kuliah, anak pondok, dan karyawan pabrik. Yang ketiga, permintaan pasar. Dewasa ini, kalau kita cermati, permintaan akan laundry semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya tingkat kesibukan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam urusan pakaian kotor mereka. Ditinjau dari jumlah penduduk yang aktivitas mereka di luar rumah, maka kami optimis bahwa bisnis laundry yang akan dijalankan ini akan berhasil. Apalagi dengan adanya usaha laundry ini akan membantu pekerjaan cuci dan setrika pakaian bagi mereka yang selalu sibuk beraktivitas di luar rumah. Untuk estimasi proyeksi permintaan pasarnya, untuk tahun 2021 sampai dengan dari bulan Januari sampai dengan Desember, permintaannya kira-kira 12.500 kilo. Untuk 2022 adalah 15.500 kilo, dan untuk 2023 adalah 20.000 kilo. Pada estimasi tersebut, permintaan konsumen naik sebesar 25% setiap tahunnya dengan estimasi 1.000 kilo per tahunnya. Dan kalau dipersenkan, kira-kira estimasi permintaan kenaikan setiap tahunnya adalah 25%. Yang kedua, aspek pemasaran. Aspek pemasaran meliputi segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi dua, yaitu segmentasi berdasarkan demografi dan segmentasi berdasarkan geografi. Untuk segmentasi berdasarkan demografi, yang pertama, mahasiswa baik pria maupun wanita. Yang kedua, pelajar baik pria maupun wanita. Yang ketiga, umur antara 16 sampai 45 tahun. Pada usia tersebut, para mahasiswa dan pelajar kan mulai beraktivitas perkuliahan dan kemahasiswaan yang sangat tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Dan juga untuk para karyawan maupun pekerja yang hampir tidak memiliki waktu luang untuk mencuci baju karena kesibukan mereka sehari-hari. Yang kedua, segmentasi berdasarkan geografi. Yang pertama, mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah Tebuireng, Cukir sekitarnya. Yang kedua, para pekerja muda yang sibuk dengan aktivitas kerja. Yang ketiga, para keluarga muda yang suami dan istri sibuk dengan kegiatan masing-masing. Untuk aspek pemasaran yang kedua adalah target pasar. Target pasar ini meliputi mahasiswa yang tinggal di daerah Tebuireng, Cukir, dan sekitarnya. Yang kedua, pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga, keluarga muda. Yang keempat, para pekerja atau karyawan. Untuk yang ketiga adalah posisi pasar. Laundry Kinclong ini memilih tempat yang berada di pemukiman padat penduduk, seperti di daerah rumah kos atau rumah kontrakan dan dekat dengan kampus Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Yang keempat, analisis persaingan. Untuk analisis persaingan ini meliputi mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi pesaing. Dan yang terakhir adalah
bauran pemasaran produk. Nah, produk ini termasuk laundry didirikan karena tuntutan zaman yang serba instan. Dan yang kedua adalah harga. Nah, kita menawarkan harga dengan kualitas terbaik, tetapi harga tetap normal. Untuk kalimatnya anak muda biasanya disebutkan normal dibandingkan dengan laundry yang lainnya yang berada di sekitar tempat usaha kami. Yang ketiga itu promosi. Promosi ini bisa dari mulut ke mulut, dari media sosial, dan melalui pamflet atau banner kita tempelkan di sekitar tempat-tempat target konsumen kami. Dan yang terakhir adalah tempat. Tempatnya kita memilih tempat yang berada di daerah dekat kampus Universitas Hasyim Asy'ari, yang mana banyak sekali mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk mencuci pakaian kotor mereka. Yang ketiga adalah aspek hukum. Aspek hukum meliputi yang pertama badan hukum, yang kedua undang-undang ketenagakerjaan, dan yang ketiga undang-undang konsumen. Untuk badan hukum, jenis badan hukum usaha pabrik kinclong clean ini berbentuk firma. Kenapa firma? Karena usaha yang kami dirikan secara pribadi. Untuk yang kedua, undang-undang ketenagakerjaan ini meliputi kewajiban pengusaha yang salah satunya adalah wajib memberikan upah atau kompensasi kepada para pekerja. Ketiga adalah undang-undang konsumen. Undang-undang konsumen ini sebagai konsumen kita berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir, aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini ada dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari usaha laundry sendiri adalah dari segi pelaku suatu lokasi usaha, penggunaan deterjen yang mengandung fosfor tinggi dan kurangnya kepedulian dari pelaku usaha untuk pengelolaan instalasi air dapat menghambat pemurnian air sehingga membuat air sumur atau air tanah di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia dari deterjen. Sekian argumen dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.